Jokowi, The Queen's Gambit Indonesia, ditulis oleh Erika Ebener dari siwa.com. Akhirnya Rizik Syihab kabur menghilang loh ya, bukan kabur buram. Pengumuman bahwa Imam Besar Front Pembela Islam lari dari tanggung jawab moralnya sebagai pasien positif COVID dan kembali kabur dari tanggung jawabnya sebagai saksi atas dugaan pidana pelanggaran protokol kesehatan dengan mengadakan kerumunan besar di rumahnya diumumkan langsung oleh Kapolresta Bogor Kota. Artinya bahwa ini adalah pengumuman resmi dan otentik. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendry Fusser menjelaskan bahwa Rizik Syihab kabur dari RS UMI pada tanggal 28 November 2020 jam 20.50 waktu Indonesia Barat melalui pintu belakang. Membaca judul berita kaburnya Rizik Syihab dari RS UMI, saya tertawa ngakak-ngakak. Saya langsung membayangkan, sepertinya Pak Jokowi sedang tersenyum lebar dari dalam istana. Seraya bergumam, skakmat. Lalu dia langsung bangkit dari kursinya dan pergi ke toilet untuk pipis. Presiden Jokowi tak perlu harus tetap duduk menahan kencingnya hanya untuk melihat bagaimana Rizik Syihab, lawan catur yang duduk di depannya, meronta-ronta karena tiba-tiba dijambangi dua bayangan hitam yang memaksa menggusur jiwa Rizik Syihab ke belakang. Sekembalinya Jokowi dari toilet, dia hanya melihat tubuh Rizik Syihab sudah terkulai di kursinya tanpa nyawa. Permainan catur politik tidak semudah dan sesederhana permainan catur biasa. Setiap bidak yang dimainkan terhubung langsung dengan jiwa dan raga si pemainnya. Sejak Jokowi menjadi Presiden Indonesia, bermain catur politik melawan Rizik Syihab adalah yang terberat. Jauh lebih berat dibandingkan bermain catur politik melawan Prabowo Subianto, SBY, Anies Baswedan, Gatot Nurmantio, bahkan melawan Yusuf Kala sekalipun. Padahal Rizik Syihab itu siapa sih? Ketua partai politik bukan, ketua ormas saja bukan, karena FPI sudah tidak berizin sekarang. Orang kaya raya juga bukan, pengusaha hitam apalagi. Tapi bercatur dengan Rizik Syihab yang tersulit yang pernah Jokowi hadapi. Mengapa bisa demikian? Karena Rizik Syihab mampu memainkan berbagai macam peran dalam satu putaran sekaligus. Sebagai ulama, sebagai pihak oposisi, sebagai cucu Nabi, dan sebagai rakyat jelata. Kelihayannya ini mampu menampilkan pertunjukan di mana Rizik Syihab bisa terlihat benar, suci dan besar, berjuang membela umat dan menjadi korban kriminalisasi ulama ketika negara menyatakan dirinya melanggar hukum negara. Rizik Syihab bahkan mampu membuat sebagian rakyat Indonesia menyembah balihonya. Laskar dan pengikutnya tak hanya militan, tapi jumlahnya banyak dan menyebar. Kita semua sudah pernah melihat kemampuan Rizik Syihab di tahun 2017. Hanya dengan satu seruan, 7 juta rakyat Indonesia langsung memenuhi seruannya untuk berunjuk rasa. Rizik Syihab memang bukan siapa-siapa, tapi dia punya potensi besar mengacaukan perpolitikan Indonesia karena kelihayannya meraup massa. Di tengah masa pandemi corona, Jokowi dipaksa harus bermain catur dengan Rizik Syihab yang didatangkan dari Arab Saudi ke Indonesia dengan tujuan untuk memimpin revolusi. Disinilah Jokowi mulai berpikir untuk melakukan strategi The Queen's Gambit jika dia ingin mengalahkan Rizik Syihab. Apa itu strategi The Queen's Gambit dalam percaturan biasa? Istilah Gambit dikenal sejak serial The Queen's Gambit yang berisi 7 episode ini dirilis pada bulan November 2020 di Netflix. The Queen's Gambit mengisahkan kehidupan pecatur hebat bernama Elizabeth Harmon. Judul novel dan serial ini diadaptasi dari salah satu strategi permainan catur di dunia nyata yang paling terkenal. Dalam film ini, Beth Harmon dikenal sebagai pecatur yang senang menggunakan strategi The Queen's Gambit, yaitu memulai permainan caturnya dengan menggerakkan pion yang ada di depan raja, dijalankan ke kotak D4 untuk dikorbankan sementara. Langkah pengorbanan pion ini dilakukan agar ratu bisa bergerak di awal permainan. Tujuan dari strategi ini adalah menguasai bagian tengah papan catur di awal pertandingan agar lawan terdesak. Meski demikian, pecatur yang menggunakan The Queen's Gambit tidak boleh lengah dalam mempertahankan bagian tengah papan catur. Bila gagal bertahan, maka kemenangan pengguna strategi ini terancam. Cerita menjadi menarik ketika Beth harus berpikir keras menggunakan The Queen's Gambit dalam kejuaraan dunia melawan pecatur Rusia Vasily Borgov di kandangnya. Ia tidak ingin strategi itu menjadi bumerang, mengingat Borgov terkenal kejam pada babak akhir pertandingan. Terlebih, Beth sudah 2 kali dikalahkan oleh Borgov dan pengalamannya ini telah membuatnya gagal dan tertekan. Ia pertama kali kalah dari Borgov pada pertandingan di Meksiko dan kemudian kalah di Paris. Pada pertandingan dengan Borgov di Moskow, Beth mempertahankan bagian tengah papan catur dengan baik. Borgov tampak kesulitan di awal karena ruang gerak di bagian tengah sudah padat. Pertandingan mereka berdua berjalan alot, dan Beth berhasil menguasai permainan sampai babak pertengahan. Bahkan, Borgov meminta permainan melawan Beth dilanjutkan besok. Padahal sebelumnya ia tidak pernah melakukan ini. Pada akhirnya, Beth berhasil memenangkan pertandingan yang sangat sengit setelah beberapa kali terancam kalah. Bukan hanya karena kemampuan sendiri, ia berhasil menang juga karena bantuan sahabatnya dalam menjalankan strategi di babak akhir pertandingan. Dalam permainan catur Jokowi dan Rizik Syihab, pertama Jokowi membuka Bandara Soekarno-Hatta dan membiarkan Rizik pulang sebagai langkah The Queen's Gambit. Langkah Jokowi ini jelas langsung dimanfaatkan lawan untuk mendatangkan ribuan pengikut Rizik Syihab sebagai penyambut. Maka kerumunan pun terjadi dan bahkan menjadi fenomena.
Bohir dan Rizik Syihab merasa telah menang karena sudah berhasil memperlihatkan kekuatan mengumpulkan dan menggerakkan massa dalam jumlah besar, hanya dalam satu seruan di tengah masa pandemi wabah penyakit menular. Serangan lawan tak hanya berhenti pada kerumunan di bandara, tapi lagi-lagi Rizik Syihab mengadakan kerumunan lagi di rumahnya. Kali ini bukan untuk mempertunjukkan kekuatan massa yang dimiliki, tetapi lebih untuk mengejek peraturan PSBB yang telah melarang dan membatasi warga Jakarta dari perayaan keluarga atau pengumpulan massa lain. Dari 2 kali kejadian kerumunan ini, Rizik Syihab dan FPI juga seakan bertingkah congkak bahwa mereka tidak percaya kalau virus corona itu berbahaya dan mematikan, atau sedang mempertontonkan kesaktian bahwa Rizik Syihab sebagai cucu Nabi kebal dari COVID-19. Menghadapi langkah lawan seperti ini, Jokowi pun merasa harus melakukan rokade dengan menukar TNI dengan Polri turun di lapangan untuk menurunkan baliho Rizik Syihab yang sempat disembah-sembah disolawatkan oleh pengikutnya. Sementara fenomena Nikita yang mampu merebut perhatian rakyat Indonesia dan memandangnya sebagai kekuatan perlawanan perangkat sipil, ibarat langkah en passant bagi Jokowi. Langkah Queen Gambit Jokowi akhirnya berhasil menjerumuskan Rizik Syihab berhadapan langsung, head to head, dengan virus corona dan hukum NKRI yang diberlakukan dalam kondisi pandemi wabah penyakit menular. Mental Rizik Syihab yang pecundang dan akhlaknya yang tak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan cukup menerangkan dengan terang bahwa sosok Rizik Syihab tak lain hanya sekedar alat politik lawan yang ingin menghancurkan Indonesia dan bukan seorang cucu Nabi yang patut dipuja, disembah dan didengarkan seruannya. Rakyat Indonesia yang selama ini menjadi pengikut Rizik Syihab harusnya mampu melihat bahwa keputusan Rizik Syihab untuk kabur dari RSUMI dengan membawa virus corona di badannya telah nyata-nyata memperlihatkan ketidakpeduliannya pada keamanan dan keselamatan pengikutnya. Inikah sosok pemimpin yang diharapkan untuk menyelamatkan Indonesia? Seperti cerita dalam film The Queen's Gambit, Beth Harmon telah 2 kali dikalahkan oleh Borgov. Begitu pula dengan Jokowi. Jokowi sudah pernah dikalahkan oleh Rizik Syihab, ketika akhirnya Ahok harus dia relakan untuk dipenjara. Namun kemenangan Jokowi sekarang dengan langkah Queen's Gambit-nya telah membuat para bohir yang duduk di barisan penonton bersumpah serapah karena pemain catur yang selama ini mereka andalkan untuk bisa mengalahkan Jokowi terlihat mati lunglai. Secara sadar, nama Rizik Syihab sudah mati karena tindakannya yang kabur lagi. Kabur nih hobinya Bang Bib. Apes terus, Fadlizon kena tuampol sama karangan bunga, ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Ketika tampil di acara Mata Najwa, berkali-kali Fadlizon mengelak ketika dicecar oleh Najwa soal tanggung jawab Rizik atas kerumunan massa di Petamburan. Sudah ketahuan sekali bahwa Fadlizon ini membela Rizik tanpa memperhatikan warga masyarakat lainnya. Membela CS-nya yang harusnya punya tanggung jawab moral dengan menyebut dirinya sebagai ulama dan imam besar. Padahal Fadlizon berkoar-koar ngakunya sebagai jubir rakyat. Jadi rakyat yang dibela itu hanya sekelompok sendiri kan? Apa itu namanya? Muna atau culas atau licik? Mungkin kalian lebih tahu mana kata yang paling tepat untuk menggambarkan sifat jahat Fadlizon ini. Nah, publik tidak buta ya. Fadlizon sendiri yang suka main medsos, khususnya Twitter dan juga kerap bicara di media. Banyak sekali nyinyirannya yang terlihat sekali sekedar hantam kromo, seenak udelnya saja. Contohnya dulu pernah menyebut Jokowi pemimpin lemah, pelanga-pelungu. Lalu beberapa waktu kemudian menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang otoriter ketika Ahmad Dhani, sohibnya Fadlizon, di penjara. Sampai pernikahan anak Jokowi pun tidak lepas dari nyinyirannya Fadlizon. Oke, kita balik ke masa sekarang. Beberapa kali saya menulis soal Fadlizon yang bikin blunder dengan berbagai nyinyirannya itu. Misalnya ketika TNI dan Polri dibanjiri karangan bunga oleh publik, Fadlizon langsung nyinyir. Bahkan sampai menyebut-nyebut zaman Ahok. Bagi saya kelakuan Fadlizon itu justru memperlihatkan ketakutan dari sisi gerombolannya, poros Anies Rizik. Karena ratusan karangan bunga itu memperlihatkan kekalahan popularitas mereka terhadap TNI dan Polri alias pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal popularitas itulah yang sedang dicari oleh Anies dan Rizik kan? Fadlizon turun tangan deh. Kemudian pernyataan Fadlizon yang ingin mencopot Pangdam Jaya pun dengan telak dibalas oleh Pangdam Jaya. Sementara Fadlizon terdiam tidak bisa membalasnya lagi. Bahkan ketika Fadlizon ini jadi bulan-bulanan para netizen, ketika dia diam saja seharian pasca ditangkapnya Menteri KKP oleh KPK. Biasanya kan dia update tuh dengan segala yang terjadi. Ketika temannya kena OTT, Fadlizon tidak langsung memberikan komentar. Diam dulu seharian, baru dia mencuit. Itu pun cuitannya ya gitu, malah memuji Edi Prabowo yang langsung mengundurkan diri dari partai dan jabatannya. Nah, ada lagi perkembangan terakhir yang bikin Fadlizon tertuabok lagi. Padahal kondisinya biasa aja sih. Terkait dengan karangan bunga. Namun kali ini yang menerima adalah Rizik Syihab di RS tempatnya diperiksa atau dirawat. Entahlah. Dilansir suara.com siang tadi, tampak belasan karangan bunga buat Rizik yang berjejer di depan lobi atau IGD RS Umi Bogor diangkut oleh petugas ke belakang area rumah sakit.
BTW kok karangan bunganya nampak seragam ya? Mungkin dari satu toko? Menurut petugas yang memindahkan ada informasi bahwa akan datang banyak lagi karangan bunganya. Soalnya mau datang lagi katanya ada 200 karangan bunga, makanya ini dipindahkan takut numpuk di depan, ujar Heru, pegawai RS Umi itu. Beberapa karangan bunga datang dari pendukung Rizik, diantaranya tokoh Bogor, pendukung ulama, pecinta ulama, Laskar Bogor, Pro Habib, Santri Muda Bogor, pecinta Habib, Barisan Muda Bogor, dan Karang Taruna. Ada pula dari Slamet Ma'arif, ketua PA212. Wah, ini internal dong dari mereka buat mereka. Tapi ya, so what? Wajar dong orang yang katanya lagi sakit lalu dapat karangan bunga mendoakan kesembuhannya. Kita nggak nyinyir kok, malah ikut mendoakan kesembuhan Rizik, ya kan? Nah, tapi hal ini punya efek berbeda pada Fadlizon. Coba lihat lagi cuitan-cuitannya soal karangan bunga tersebut. Katanya karangan bunga itu buang-buang uang, lalu nyindir, menyebutnya sebagai perang melawan baliho. Terus ini ketika yang dibanjiri karangan bunga adalah Rizik, kenapa Fadlizon diam? Kasih tahu dong sama pendukung Rizik yang kirim-kirim itu hal yang sama. Jangan buang-buang duit, atau bagi Fadlizon buang-buang duit itu hanya berlaku buat TNI Polri, sedangkan buat Rizik enggak. Anda main janda, standar ganda ya. Situ wakil rakyat apa wakil FPI? Saya pun yakin bahwa saat ini para netizen juga sudah mulai ramai mempertanyakan hal serupa dan mengecam Fadlizon dan makin memajukan Fadlizon. Dan entah apalagi kecaman-kecaman para netizen buat Fadlizon, yang saya yakin sampai ke kata-kata yang kasar. Sebagai anggota dewan, mungkin Fadlizon adalah satu-satunya yang paling banyak dilempari kata-kata kasar oleh para netizen. Apakah ini karma? Mungkin saja.